Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit marketing plan tentang Belilapak. Sebelum saya melanjutkan untuk marketing plan Belilapak yang akan kita pelajari, saya akan menjelaskan sedikit tentang soal legalitas. Sebenarnya kita berbisnis di Indonesia itu mudah untuk pengecekan secara legalitas. Kita tidak perlu ke Menteri Perdagangan untuk mengecek SIUP ataupun kita ke kementerian tertentu untuk mengecek legalitas kita tidak perlu, karena kita sudah difasilitasi pemerintah untuk pengecekan melalui online. Contoh, kita mau mengecek perusahaan multi level marketing atau MLM di Indonesia, kita bisa cek Apply. Kita ingin mengetahui perusahaan keuangan yang terdaftar di Indonesia, kita bisa mengecek melalui Fintech Indonesia. Kita mau mengecek di bidang investasi, kita bisa mengecek di OJK. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Belilapak adalah perusahaan e-commerce atau unit bisnis dari PT Catur Kertara Harja yang bergerak di bidang e-commerce. Dan Belilapak masuknya adalah di idea.or.id. Nah, e-commerce yang ada di Indonesia yang sudah resmi itu masuknya di Idea karena wadah e-commerce di situ. Dan nanti ada kaitannya di perpajakan karena undang-undang terbaru bahwa transaksi online, jual beli online akan kena pajak. Oke, mungkin itu sekilas untuk legalitas yang big. Setiap setiap perusahaan e-commerce pasti punya perusahaan backing atau backup. Contoh Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, di Belilapak ini perusahaan pemiliknya adalah PT Catur Kertara Harja. Oke, lanjut ya. Walaupun ini musim corona karena lagi rame, kita disuruh untuk di rumah oleh pemerintah agar virus corona tidak menyebar, tapi materi tentang Belilapak akan saya sampaikan melalui online. Belilapak adalah merchant resmi yang baru itu mengeluarkan program terbaru. Ibaratnya Bukalapak itu seperti toko online, toko yang masih resmi, yang sudah resmi, yang masih sepi. Makanya Belilapak karena masih baru, masih sepi, maka memberikan sebuah cashback atau bonus biar apa? Masyarakat tertarik dengan Belilapak. Tetapi Belilapak membuat sistem yang berupaya agar orang tidak hanya berusaha untuk jual beli aja, tapi bermental bisnis juga. Nah, Belilapak adalah sewa merchantnya bayar, tidak gratis seperti halnya Shopee, Tokopedia kita, tapi di Belilapak adalah sewa berbayar. Nah, Belilapak itu ibaratnya sebuah toko online, memang benar toko online itu ada sewa berbayar. Sewa berbayar. Nah, di Belilapak itu sewa berbayar. Paketnya berbeda-beda. Oke. Belilapak adalah menggunakan toko online. Kita sebagai orang baru, kita diberi kesempatan untuk sewa tapi berbayar. Agar apa? Dapat berjualan. Ada beberapa paket sewanya. Yang pertama adalah paket 1 juta. Yang kedua adalah paket 5 juta. Yang ketiga adalah paket 10 juta. Yang keempat paket 50 juta. Yang kelima adalah paket 100 juta. Ibaratnya gini, kita mau menyewa ruko atau toko yang ukurannya 2x3 murah, ukurannya lebih besar lebih mahal. Ketika menyewa yang lebih besar dan ada lantai 2 tetap lebih mahal. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Di Belilapak pun ada 5 paket yang bisa kita pilih. 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta dan 100 juta. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama dari sewa ini adalah 1, bisa jual barang atau jual produk, karena kita adalah
toko online, kita menyewa toko, keuntungan yang pertama kita bisa jualan. Perbedaannya apa dari 5 paket ini? Perbedaannya adalah ketika 1 juta maka hanya bisa mengupload foto 100 produk, 100 foto. 5 juta bisa mengupload 500 produk, 10 juta bisa mengupload 1000 produk, 50 juta dan 100 juta unlimited untuk mengupload produk yang kita jual di Brilapa. Terus keuntungannya apalagi ketika kita sewa berbayar di Brilapa? Keuntungan yang kedua, ini sewa sudah selesai ya. Keuntungan yang kedua, mendapatkan cashback. Ini ada sebagai kompensasi teman-teman yang sudah menyewa lapak, maka diberikan kompensasi karena tokonya ini masih sepi, makanya dikasih kompensasi cashback. Apa cashbacknya? Cashbacknya adalah setiap paket cashbacknya berbeda-beda. Ketika 1 juta maka cashbacknya adalah 1% per hari, 20% per bulan, dan 200% sama 10 bulan. Jadi cashbacknya itu 1% per hari, totalnya 20% per bulan, atau 200% selama 10 bulan. Maksudnya adalah kenapa kok cuma 20%? Karena Sabtu Minggu tidak dihitung. Jadi misalkan kita nyewa paket 1 juta, maka sehari itu dapat cashback sebesar 10.000. Setiap hari 10.000, Senin sampai Jumat. Nah, jadi dua hal ini yang kita dapatkan sebagai merchant atau yang sudah menyewa, ini sebagai kompensasi agar masyarakat tertarik dengan Brilapa. Jadi dua ini yang didapatkan. Tapi sebenarnya nanti kita bisa mendapatkan tambahan lain, menjadi artisnya dan kita bisa promosi. Tapi ketika kita tidak mau promosi, kita sudah mendapatkan ini titik. Kalau tidak mau promosi, kita diberikan peluang untuk jual barang, yang kedua mendapatkan cashback. Ini ada contoh cashbacknya. Terus kalau 10 juta gimana hasilnya? 10 juta ya tinggal dikalikan 1% per hari. Berapa 1% per hari? Yaitu 100.000 kali 20 hari, karena Sabtu Minggu libur, 20 hari totalnya adalah 2 juta. Dan ini langsung transfer ke rekening dari perusahaan, tidak perlu proses WD, jadi langsung masuk. Kalau 50 juta gimana? 1%-nya sehari 500.000 dikali berapa hari? 20 hari sama dengan 10 juta selama sebulan kali 10 bulan sama dengan 100 juta. Nah, kita sewanya, masa aktif sewa adalah 1 tahun. Kita menyewa lapak, kita jual barang di situ selama 1 tahun, tapi kita mendapatkan cashback cuma 10 bulan. Bisa dipahami ya. Kalau 100 juta ya sama, tinggal mengalihkan. Ini adalah cashback atas kita melakukan sewa lapak di Brilapa. Kesimpulannya adalah cashback total adalah 200% dari paket yang kita sewa. 50 juta jadi 100 juta, 10 juta jadi 20 juta, 5 juta jadi 10 juta dalam kurun waktu 10 bulan. Ini kesimpulannya, ini berupa cashback. Nah, sudah dipahami ya. Jadi ketika kita sewa lapak, kita bisa jual barang dan kita memberikan kompensasi
berupa cashback. Terus siapa yang ngasih cashback ini? Yang ngasih cashback ini adalah PT Catur Kertara Harja, karena dia memiliki e-commerce Belilapak. Agar Belilapaknya besar, makanya dia yang namanya bakar uang. Pasti perusahaan yang memiliki e-commerce baru pasti bakar uang. Kayak Shopee, Tokopedia, OVO, Dana dan lain-lain, pasti awalnya adalah membakar uang. Tujuannya apa? Tujuannya memiliki member atau merchant yang besar agar Belilapak banyak digunakan oleh banyak orang. Sebelum saya lanjutkan, bisa dipahami ya ini ya. Dapat dulu. Ini sebenarnya ada marketing selanjutnya, tapi ketika tidak mau promosi, ini tanpa perlu promosi. Hanya menjual barang dapat cashback. Makanya slogannya belanja bikin kaya. Kita bisa jual barang, kita mendapatkan cashback. Untuk selanjutnya akan kami lanjutkan session berikutnya. Nanti ada poin 3. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kan sudah mendapatkan ke atas sewa lapak. Sewa kita melakukan satu apa tadi? Mendapatkan fasilitas jualan. Yang kedua, kita mendapatkan cashback bulanan. Oke, cashback bulanan ini ditransfer dalam 1 bulan 2 kali, yaitu tanggal 1 dan tanggal 15. Yang penting total akhir selama 10 bulan adalah 200%. Sebenarnya di sini ada peluang lagi buat yang sewa merchant. Yang ketiga, yaitu ketika kamu semua, Bapak Ibu semua yang sewa merchant di Belilapak, maka diberikan kesempatan untuk promosi karena sebagai artisnya Belilapak. Perusahaan lain pakai artis yang terkenal untuk bayar miliaran, pakai sponsor televisi dan sebagainya. Tapi Belilapak tidak menggunakan sponsor seperti itu. Belilapak menggunakan artisnya, yaitu merchant Belilapak. Atas sewanya diberikan kesempatan untuk promosi. Jika Bapak Ibu mau promosi Belilapak ke orang lain atau saudara, Belilapak, orang pada tanya dan ingin sewa merchant juga, maka dapat bonus promosi. Bonus promosi. Namanya apa? Cashback referral. Nah, ketika kita promosi ke orang lain tentang Belilapak, maka kita mendapatkan cashback referral. Cashback referralnya berapa ketika kita promosi ke orang lain? Cashback referralnya adalah 10% dari paket yang disewa. Misal ada namanya A mempromosikan ke B dan B sewa lapak sebesar 10 juta. Ini ada A, dia sudah merchant, dia mempromosikan ke temannya yaitu B. B sewa merchant sebesar paket 10 juta. Apa yang didapatkan A? Maka A mendapatkan 10% dari 10 juta. Berapa? Sama dengan 1 juta. Tapi perlu diingat bahwa referral ini dibagi menjadi 3. 1 juta dibagi menjadi 3. Apa itu? 60% e-money. E-money adalah ke rupiah langsung atau transfer rekening. Jadi ketika dapat 10% ini, 60%-nya atau 60% dari 1 juta berupa e-money yang akan ditransfer ke rupiah. Berapa jumlahnya? 600.000. Porsi yang kedua ada 20% untuk eBay.
EB apa fungsinya? Untuk beli barang. Jadi 20%-nya adalah berupa EB. Berarti berapa kalau 1 juta 20%-nya 200.000? Maka orang yang menyponsori itu dapat 1 juta, tapi dibagi 3. Yang pertama money 600.000, 60%, yang transfer rupiah 20% EB. Ini untuk beli barang yang ada di Belilapak. Yang ketiga adalah e-register atau 20% e-register. E-register itu apa? E-register adalah untuk new member, untuk orang baru atau merchant baru yang sewa lapak. Ini menggunakan e-register berapa? 200.000, karena ini 20%. Misalkan ada yang mau sewa lapak 1 juta, kan sudah dapat punya register 200.000, maka tinggal deposit ke perusahaan 800.000, totalnya 1 juta. Inilah manfaat e-register. Jadi kesimpulannya, ketika mendapatkan cashback referral 10%, maka 60% berupa e-money yang akan ditransfer ke rekening rupiah langsung, 20% berupa eBay yang untuk beli barang yang ada di Belilapak. Yang ketiga adalah e-register untuk pendaftaran member, atau dibiarkan selama 10 bulan nanti buat tambahan untuk sewa lapak ulang karena kontrak 1 tahunnya sudah habis. Ini adalah kesempatan bagi yang mau mempromosikan Belilapak. Kalau tidak mau gimana? Ya dapatnya ini. Dapatnya ya jualan dan bisa mendapatkan cashback. Mau tidak mau tanggal 1 dan tanggal 15 akan ditransfer berupa cashback yang telah diberikan perusahaan, yaitu 200% dari total paket sewa lapak. Terus keuntungan selanjutnya bagi yang mau promosi adalah yang keempat, namanya cashback pairing. Cashback pairing atau pasangan. Cashback pasangan gimana? Di sini ada mungkin yang sudah terbiasa hidup atau bisnis MLM pasti tahu. Misalkan ini A, tadi ini B, ini C. B masuk 10 juta. Maka ini kan dapat referral, tadi sudah dibahas di atas. Ini misalkan masuk 5 juta. Dapatnya referral sudah dibahas. Nah, yang dimaksud pasangan ini adalah omset kanan kiri dihitung pasangan. Pasangannya berapa? 10%. 10% pun juga dibagi 3. Dibagi 3, 60% e-money. Oke, ulang. 10% ini adalah dari omset terkecil. Misalkan ini 10 juta, ini 5 juta, maka omset terkecilnya adalah 5 juta. Berarti 10% dari 5 juta, yaitu 500.000 pun dibagi 3. E-money 60%, 20% eBay, 20% e-register. Berarti berapa? 300.000, 100.000, 100. Jadi cashback referral dibagi 3 juga, cashback pairing juga dibagi 3. Tujuannya apa ada eBay? Tujuannya agar transaksi e-commerce-nya berjalan dengan saldo eBay. Tujuannya apa ada register? Untuk memotivasi bagi artis-artis yang Belilapak untuk mempromosikan ke yang lain agar Belilapaknya menjadi besar penggunanya seperti e-commerce yang lain. Tapi ini pairing, saya ulangi, ini pairing adalah hitungan per level. Misalkan di sini 10 juta, di sini 1 juta, maka yang dihitung 1 juta. Nah, terus yang 9 juta gimana? Hangus. 9 juta maka hangus. Karena apa? Hitungannya per level. Beda lagi kalau di level 2. Ini namanya level 1, ini level 2. Misalkan ini ada 1 juta, ini ada 5 juta, maka yang dipasangkan ini dengan ini, yang dihitung adalah 10% dari 1 juta.
misalkan ini 10 juta, ini 1 juta. Ya, 1 juta dipasangkan dengan omset ini kan 15 juta totalnya. Ini totalnya 2 juta, maka yang dihitung adalah 10% dari 2 juta ini. Terus yang 13 juta gimana? Ya hangus. Karena perhitungannya adalah omset piring per level, main level. Nah, level 3 nanti hitungannya ya sama per level. Nah, omset inilah yang menjadikan perusahaan, kekuatan perusahaan, ketahanan perusahaan adalah hitungannya per level, bukan sisa 9 juta terus bawahnya, sisa 13 bawahnya tidak dihitung, karena kalau sudah per level ya berarti sudah full penuh, berarti sisanya sudah hangus. Nah, inilah yang menjadikan ketahanan perusahaan agar survive, memberikan cashback-nya. Oke, ini bonus ketiga, keempat ini ketika kamu mau promosi beli lapak ke orang lain agar beli lapak menjadi besar seperti e-commerce yang lain. Oke, kami lanjutkan ya. Tadi kan ada yang pertama tadi apa? 1 bisa jualan, yang kedua dapat cashback harian, yang ketiga cashback piring, cashback referral dulu, referral atau sponsor. Yang keempat dapat cashback piring atau pasangan. Yang kelima terakhir adalah berupa reward. Reward adalah diberikan ketika dia sudah mencapai omset tertentu yang sesuai target perusahaan. Contoh, Bapak Ibu sebagai sales motor, ketika 1 bulan dapat motor 10 dan 1 tahun dapat motor 100, nanti akan dapat reward wisata ke Thailand misalkan seperti itu. Itu kan reward yang diberikan perusahaan agar apa? Marketing tersebut biar semangat. Di sini pun juga dikasih. Tadi kan ada sistem piring seperti ini kan. Maka di sini pun ada target reward. Misalkan omsetnya kan akan bertambah terus. Kiri 15 juta kiri, 15 juta kanan omsetnya, maka dapat reward HP atau sekitar 1,5 juta. Ketika sudah mencapai 75 juta kanan, 75 juta kiri, maka mendapatkan reward laptop atau sekitar 7,5 juta. Omset saja 300 juta kanan, 300 juta kiri, mendapatkan reward PCX, motor Honda PCX ya, atau sekitar 30 juta. 3M kanan, 3M kiri, mendapatkan reward yang namanya Honda Wuling Almas atau Green Livina senilai 300 juta. Yang terakhir rewardnya adalah ketika sudah mencapai omset 6M kiri, 6M kanan adalah Pajero. Nah, ini adalah reward atau penghargaan dari perusahaan yang diberikan kepada new member yang sudah mencapai omset yang dikehendaki perusahaan. 15 juta kanan, 15 juta kiri HP, 75 juta kanan, 75 juta kiri laptop, 300 juta kanan, 300 juta kiri PCX, 3M kanan, 3M kiri Almas, 6M kiri, 6M kanan Pajero. Ketika sudah mencapai omset harus imbang, kanan kiri harus imbang. Kalau tidak imbang maka tidak mendapatkan. Omset ini akan bertambah terus karena ini orang baru juga pengen promosi, ini juga pengen promosi, itu juga promosi, maka omset otomatis akan menambah. Oke Bapak Ibu, mungkin kelima inilah keunggulan dari Belilapak sehingga Belilapak saat ini menjadi besar marginnya. Perlu kita ingat, ini adalah peluang. Kita mau ambil monggo, tidak monggo silahkan. Yang terpenting saya sudah memberikan informasinya kepada Bapak Ibu. Kalau kita mau mengambil peluang ini, maka kita akan potensi mendapatkan. Kalau kita tidak mengambil peluang ini,
kita tidak akan memiliki peluang sama sekali, karena ini adalah sebuah peluang. Ini adalah masa promo, masa cashback. Makanya manfaatkan promo ini sebaik-baiknya agar kita mencapai target yang kita impikan. Oke, demikian presentasi dari saya. Misalkan ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.